Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fatih. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang relevan dengan tantangan global saat ini, yaitu perdagangan karbon atau carbon trading. Jadi presentasi ini akan menjelaskan bagaimana perdagangan karbon menjadi solusi pasar untuk mengatasi perubahan iklim, serta bagaimana strategi ekonomi ini diimplementasikan untuk mengurangi emisi global di tahun kedepannya. Nah, untuk yang pertama, mari kita pahami dulu apa itu perdagangan karbon. Nah, jadi secara sederhana itu ini adalah sebuah sistem yang dimana perusahaan-perusahaan membeli dan menjual izin emisi karbon. Jadi konsep ini memanfaatkan mekanisme pasar untuk mengendalikan polusi dengan memberikan nilai ekonomi pada emisi gas rumah kaca, di mana pemerintah akan menetapkan batas maksimal emisi yang diperbolehkan, lalu membagikan atau melelang izin emisi tersebut kepada perusahaan. Nah, jika sebuah perusahaan berhasil menekan emisinya hingga berada di bawah batas, mereka bisa menjual kelebihan tersebut kepada perusahaan yang lain yang emisinya berlebih, di mana hal ini menciptakan intensif bagi perusahaan untuk memulai berinvestasi pada teknologi bersih dan efisiensi energi. Selanjutnya, bagaimana sih alur kerjanya di lapangan? Jadi pertama itu dimulai dari pihak regulator yang mana menetapkan batas emisi atau cap sebagai langkah pengendalian. Nah, selanjutnya perusahaan-perusahaan akan memberikan izin emisi atau allowance yang bisa diperdagangkan. Nah, kemudian disinilah pasar beraksi, yang dimana perusahaan yang mampu menjaga emisinya tetap rendah dapat menjual sisa izinnya kepada perusahaan yang melampaui batas. Nah, mekanisme ini dirancang untuk memberikan insentif agar pengurangan emisi itu di bawah batas yang dapat dilakukan dengan cara yang paling efisien. Oke, selanjutnya yaitu secara umum terdapat dua jenis pasar karbon. Yang pertama itu pasar cap and trade, yang dimana sistem dimana regulator membatasi emisi dan menyediakan izin yang bisa diperdagangkan. Nah, kelebihan dari sistem ini adalah batas emisinya ini sangat jelas dan insentifnya kuat. Namun kekurangannya terletak pada kompleksitas yang regulasi yang cukup tinggi. Nah, untuk jenis yang kedua adalah pasar offset karbon, di mana perusahaan melakukan kompensasi atas emisinya dengan berinvestasi pada proyek-proyek hijau dan pelestarian alam. Nah, untuk keunggulannya ini sistem ini lebih fleksibel dan langsung mendukung proyek hijau. Tapi di sisi lain, dia juga memiliki kekurangan, yaitu sebab sulitnya proses verifikasi dan adanya risiko klaim hijau palsu atau greenwashing. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu menerapkan sistem ini? Ada 4 manfaat utama. Yang pertama ini mendorong pengurangan emisi dengan cara hemat biaya melalui mekanisme pasar yang fleksibel. Yang kedua, sistem ini menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk melakukan inovasi hijau dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Ketiga, ini akan mempercepat masuknya investasi ke sektor energi terbarukan dan teknologi bersih. Dan yang keempat, sistem ini sangat mendukung pencapaian target iklim di tingkat nasional maupun internasional secara terukur. Nah, bagi Anda yang mewakili perusahaan, bagaimana cara untuk berpartisipasi? Nah, langkah awalnya adalah dengan mengukur dan melaporkan jejak karbon perusahaan Anda secara akurat dan berkala. Nah, setelah itu, terapkan sistem manajemen emisi internal di internal perusahaan dan tetapkan target pengurangan yang jelas. Nah, langkah prestisnya itu jadi kita bisa langsung mengikuti pasar karbon atau membeli offset untuk mengurangi mengkompensasi emisi yang belum bisa dikurangi. Dan terakhir, jadikan dan integrasikan perdagangan karbon sebagai bahan dari strategis bisnis jangka perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peluang dan mekanisme perdagangan karbon. Terima kasih atas perhatiannya.